Ini Tante, ini Rista, anaknya almarhum Pak Andi. Iya ya, Rista tuh. Astaga, udah gede banget ya kamu. Masuk nak, jangan dulu aja. Makasih Tan, maaf ganggu. Aku gak tahu lagi mau kemana, makanya kesini. Ya nggak apa-apa, namanya juga keluarga. Sini, duduk. Capek pasti ya? Iya, dikitan, dari terminal jalan kaki. Soalnya angkotnya gak lewat depan rumah sini. Aduh, kasihan amat. Ya udah, istirahat aja dulu. Tuh, kamarnya kecil, tapi lumayan buat kamu sendiri. Wah, makasih banyak ya Tan. Aku gak nyangka bisa ada tempat buat aku. Ah, ngomong apa sih? Kayak sama siapa aja. Tapi jujur aja nih ya, Riz. Hidup di sini tuh nggak gampang. Semua serba mahal, Riz. Iya, aku ngerti Tan. Aku bakal bantu-bantu kok. Cuci piring, masak, apa aja deh. Ya gitu dong. Tante seneng kalau kamu mau usaha. Aku bakal cari kerja juga Tan, biar gak nyusahin. Mungkin di warung-warung atau apa aja yang bisa. Boleh sih. Tapi kerja di luar tuh susah. Saingannya banyak. Tante sih kepikiran kamu jualan aja. Jualan? Jualan apa Tan? Jualan makanan. Di sini tuh banyak anak muda. Apalagi sore-sore gini pada nongkrong. Tante sering liat tuh yang rame apa tuh? Jualan seblak. Seblak? Aku bisa sedikit buatnya, saya lihat konten. Hah? Bagus tuh. Kamu bisa manfaatin itu. Gak usah modal banyak kok. Cabe, kerupuk, sayur dikit udah jadi. Tapi aku gak punya uang buat beli bahan Tan. Hah, soal itu gampang. Tante bantu dulu. Tapi nanti kamu pelan-pelan ganti ya. Makasih banget ya Tan. Aku janji bakal serius. Ya harus. Jangan kayak orang-orang sini yang cuma males doang, maunya instan. Kamu kan anaknya Andi, dulu orangnya rajin. Iya, aku bakal berusaha Tan. Semoga sebelahnya laku ya di sini. Waduh, jangan salah nak. Anak-anak sekarang tuh aneh. Makin best makin dicari. Karena sampai nangis-nangis pun tetap dibeli loh. Iya juga ya. Aku pernah lihat tuh cara makan seblak sampai keringetan gitu. Tapi seneng-seneng aja. Nah, kamu nanti harus bikin yang beda. Bikin yang pedas banget, tapi nagih. Nanti tante bantu deh, resep spesial. Resep spesial? Tante bisa bikin juga ya? Ya, dikit sih. Tante dulu pernah jualan, cuma sekarang udah capek. Tapi masih ingat kah bumbu-bumbunya? Wah, jadi semangat aku dengernya Tan. Aku bakal coba. Bagus. Kamu jangan mikir susahnya dulu ya. Yang penting mulai. Iya Tan. Rista tersenyum, tak menyadari bahwa di balik perhatian Bu Susi tersimpan niat yang belum ia mengerti. Beberapa hari kemudian, Rista sibuk menata bahan-bahan di meja kecil depan rumah. Beberapa anak muda mulai berdatangan, penasaran dengan jualan yang baru buka. Ayo Mbak, mau pedas berapa? Sedang, pedas atau pedas banget? Ini sebelah asli loh, gak yang aneh-aneh. Bu Susi memperhatikan, tersenyum dengan puas. Melihat meja kecil itu, ramai pembeli. Nah, gitu dong Riz. Tante bilang juga apa? Sebelah tuh jualan gak bakal mati. Iya Tan, alhamdulillah Tante banyak suka ya. Padahal per 2 hari buka. Lihat tuh, sampai ngantri. Duh, seneng Tante liatnya. Kamu bener-bener bisa ngelola. Aku cuma ikutin apa yang Tante bilang kok. Aku juga seneng banget bisa kerja sendiri kayak gini. Kamu udah bener terkenal tuh Riz. Anak-anak komplek aja sebelah tuh pada datang. Iya juga ya Tan. Tapi ingetin ya, jangan lupa hitungannya juga. Jangan sampai kamu sibuk masak tapi nggak ada untungnya. Iya Tan, aku udah hitung kok. Lumayan, sehari saya dapat 50.000 bersih. 50.000. Lumayan sih. Tapi kayaknya bisa lebih tuh. Pelan-pelan aja ya Tan, kan baru mulai. Iya sih. Sebenarnya Tante tuh kepikiran loh, gimana biar jualan kamu tuh bisa ramai banget. Kayak yang viral-viral gitu di TikTok. Wah, aku belum kepikiran sih sedang itu. Aku aja belum punya HP bagus tuh. Upload. Iya juga sih. Tapi Tante lihat, orang sekarang tuh suka yang ekstrim, yang pedes yang gak masuk akal gitu loh. Hah? Tapi ngeri loh Tan. Takutnya malah orang sakit perut ntar. Tapi kalau dikit nggak apa-apa kan? Namanya juga sensasi. Orang tuh suka tantangan. Yang penting ramai dulu. Yang penting itu enak dan sehat.
Aku takut orang kecewa ntar, kalau rasanya aneh. Ya, kadang kalau mau maju tuh harus berani bendaris, jangan monoton. Sudahlah, lanjut aja dulu. Siap, Tan. Malamnya, Bu Susi menatap sisa bahan di ember kecil. Ia bergumam pelan, soal berbicara pada diri sendiri. Sebelahnya enak sih, tapi kalau gini-gini aja, kapan banyak duitnya? Orang sekarang tuh harus dimainin. Beberapa hari kemudian, malam itu, Rista menghitung uang jumlah dari jualannya dengan hati senang. Wah, lumayan juga hari ini. Sok, bisa nambahin bahan lagi nih. Lagi tuh asal jualannya, banyak juga tuh. Iya, Tan. Alhamdulillah, makin hari makin rame. Aku senang banget bisa bantu dikit-dikit. Tapi tentunya dari kemarin hasilnya gitu-gitu aja, karena yang naik. Kamu nggak pengen jualnya meledak itu? Ya pengen sih, Tan. Tapi aku juga takut kalau maksa pedesnya. Ntar orang sakit perut. Lihat nih, tante udah siapin sesuatu. Rista menatap bingung karena toples yang dibuka Bu Susi. Bau busuk langsung menyeruak, membuatnya menutup hidung. Astaga, Tan, ini apaan? Ini cabai sisa yang udah busuk dikit. Tapi jangan salah loh, pedesnya masih ada. Tante dulu sering pakai buat hemat waktu jualan. Nih, biar tambah mantap. Campur aja dikit sama basal gosok. Pedesnya langsung nyegerak. Balsem. Tapi itu kan bukan mau dimakan, Tan. Lah, siapa bilang gak boleh? Dikit aja, orang gak bakal tahu. Yang penting efeknya pedas dan nendang. Tapi itu nggak benar, Tan. Lu nggak tega ngasih orang makanan kayak gitu. Bisa sakit perut atau malah keracunan. Tante cuma cara-cara cepat dapat untung. Mas sampai kapan kamu jualan begini aja? Untung recehan. Tapi, Tan, aku nggak bisa. Aku takut dosa. Bu Susi menatap tajam. Wajahnya berubah dingin. Dengar ya Rista, kamu tinggal di rumah siapa sekarang? Makan dari mana? Dari tante kan? Jadi kalau tante bilang bantu, ya bantu. Jangan sok suci di rumah orang. Tapi, Tan, aku cuma mau kerja jujur. Aku bisa kok ganti biaya nanti kalau udah ada uang. Jangan punya alasan. Kalau kamu gak nurut, keluar aja dari rumah ini. Dan gak mau nampung orang gak tahu diri. Tan, jangan gitu. Aku gak punya tempat lain. Ya udah, nurut aja. Ini buat kebaikan kamu juga. Nanti jualan mau makin rame. Uangnya banyak, tante juga seneng. Ya udah, Tan, tapi cuma dikit aja ya. Kamu baik banyak. Nah, gitu dong. Tante tahu kemana baik. Besok pagi kamu coba ya. Iya, Tan. Gus, percaya deh Rista. Nggak besok, rezeki kamu bakal ngalir terus. Malam itu, Rista tak bisa tidur. Dalam pikirannya, berkecamuk rasa bersalah, takut, dan pasrah yang bercampur jadi satu. Pagi itu, aroma panas menyengat memenuhi udara depan rumah Bu Susi. Rista mengaduk seblak dengan wajah canggung. Di dalam bumbunya, sedikit campuran dari toples Bu Susi kemarin, ia tambahkan. Dan kini, ia bisa berdoa, semoga tak terjadi apapun. Antrean kecil mulai terbentuk. Tuh kan, kata bilang juga apa. Lihat tuh, buka aja deh rame lagi. Iya, Tan, tapi ini beda. Baunya nyegerak banget. Aku takut ntar orang kepedesan banget. Justru yang dicari itu. Kalau mereka kepedesan tapi ketagihan, tandanya kamu sukses. Aku cuma takut mereka kenapa-kenapa, Tan. Gak tenang rasanya. Udah, kamu harus bersyukur. Daganganmu sekarang tuh laris. Siang menjelang sore, datanglah Mana, gadis muda yang dikenal sebagai pemburu makanan ekstrim yang pedas. Nah, ini dia nih. Sebahan katanya pedas yang gak manusiawi. Aku udah nyari dari kemarin. Iya, Mbak. Tapi jangan kaget ya, Mbak. Pedasnya emang agak beda. Justru itu yang dicari. Beberapa menit kemudian, Mona mulai makan. Matanya langsung berair. Tapi, ia malah senang. Astaga, ini pedasnya gila banget. Tapi enak loh, sumpah. Aku belum pernah ngerasain seblak seenak ini. Makasih ya, Mbak. Semoga cocok rasanya. Cocok banget. Aku bakal balik lagi. Mau ngajak teman-teman juga. Ini seblak wajib dicoba. Setelah orang-orang pulang, Bu Susi mendekat dengan senyum puas. Tuh kan,
Tetap bilang juga apa? Ramai kan? Lihat tuh, pelanggan yang promosi gratis. Iya Tan, tapi aku makin gak tenang. Aku tahu pedasnya bukan dari mie segar. Udah lah Riz, jangan terus dibahas. Kamu terus bimbang gitu, rezeki bisa kabur. Kalau orang kenapa-napa, gimana Tan? Aku yang tanggung jawab, bukan tante. Ah, gak bakal kenapa-napa. Lagian, kalau ada yang protes, tinggal bilang tuh rahasia kita, gak usah lebay. Beberapa hari kemudian, orang-orang datang dari berbagai daerah. Penasaran dengan sebab Rista, pedagangan tak pernah sepi. Bu Susi semakin sumringah setiap malam. Nah, ini baru namanya sukses. Kau masuk tiap hari, pelanggan makin banyak, tante bangga sama kamu. Rista menatap uang di tangannya. Uang itu memang banyak, tapi hatinya makin berat. Tahu, semua itu bukan hasil yang bersih. Siang itu, dagangan Rista ramai seperti biasa. Mona datang lagi, tapi kali ini wajah tampak pucat. Mbak Mona datang lagi? Pesan kayak kemarin? Iya, tapi pedasnya dikurangin dikit ya. Tak kenapa tenggorokan aku kayak kebakar tiap makan di sini. Kebakar? Waduh, kenapa tuh? Mungkin lagi radang kali. Gak tahu juga, tapi anehnya kalau cuma makan sebelah kamu, kayak pedasnya tuh aneh, kepala panas, terus mukaku gatal. Iya, ya udah. Aku bikin yang nggak pedas aja ya Mbak. Boleh tuh, makasih ya. Aku tuh suka banget rasanya, cuma badanku kayak nolak gitu. Ya ampun, semoga kenapa-napa ya. Beberapa menit kemudian, Mona mulai makan. Tapi baru setengah porsi, wajahnya mulai merah. Mbak, aku pulang dulu ya. Aku baru separuh aja dulu. Kapan-kapan balik lagi deh. Ya apa-apa Mbak, semoga cepet baikin ya. Ya, makasih. Yang cabainya kebanyakan deh. Rista menatap kepergian Mona dengan menahan napas. Hatinya berdegup kencang. Beberapa pelanggan lain juga mulai batuk-batuk setelah makan. Sementara Bu Susi pura-pura sibuk selalu tambah hal itu. Tan, lihat tuh, penyanyi pulang. Mukanya pada merah semua. Biarin aja Riz, Ana juga makan pedas. Kalau nggak kuat, salah sendiri, bukan salah kita. Lihat tuh Mona tadi, mata sampai merah, perutnya gatal katanya. Aku takut banget, jangan-jangan gara-gara campuran itu. Udah, jangan nyalain resepnya. Gak mungkin kan, cuma gara-gara basam, langsung segitu. Tapi itu kan bukan buat dimakan Tan. Aku ngerasa bersalah loh kalau tiap kali masak. Ngeri ya Rista, jangan bikin masalah. Kita lagi di puncak rame-ramenya loh. Kalau kamu berhenti sekarang, mau kerja keras kita percuma. Oh kenapa-napa? Siapa yang tanggung jawab? Gue gak mau dosa Tan. Kamu tuh kenapa sih? Lama banget. Susah ya? Kamu tinggal di sini. Kau makan dari sini. Ya nurut aja. Aku pengen berhenti aja Tan rasanya. Jangan coba-coba. Kamu pikir gampang apa nyari kesempatan kayak gini? Kalau kamu berhenti, harap kamu di sini lagi. Udah, kamu cuma perlu nurut. Besok pagi tetap jualan seperti biasa. Nanti atur semuanya. Tapi Tapi-tapian. pagi itu, aroma aneh memenuhi udara. Setiap kali air rebusan mendidih, bau menyengat seperti basam terbakar menyebar kemana-mana. Aduh, kok baunya begini sih? Udah, nggak apa-apa. Mungkin karena apinya aja. Cepat. Tuh pelanggan udah nunggu. Baunya makin nyengetan, bikin berhidung. Nyadar. Cepet, biarin aja itu. Resta menelan ludah, menyiapkan panci baru, dan mencoba menahan rasa mual karena aromanya menyengat. Tak lama kemudian, Mona pun datang. Mbak, nih aku bayarin kemarin. Maaf ya aku buru-buru banget. Tapi kok ini baunya begini sih? Iya Mbak, aku juga bingung. Mungkin apa ya kegedean? Iya ya, cuma kebakar dikit kok. Gak usah khawatir. Gimana? Mau yang biasa sebelahnya? Iya deh, jangan terlalu pedes ya. Astaga, rasanya aneh banget. Perih, panas dadaku. Ia pun memuntahkan isi sebelah. Orang-orang sekitar langsung menjauh, mencium bau balsam terbakar. Resta panik. Maaf, aku gak tahu kok bisa begini. Mungkin cabenya gimana gitu. Aku gak tahu harus gimana. Jangan sembarangan ngomong. Semuanya, ini cuma kebetulan aja ya. Jangan mikir aneh-aneh. Aku gak tahan, rasanya hangat banget dalam mulutku. Ini bukan sebelah biasa pasti. Orang-orang mulai berteriak marah. Resta menangis. Bu Susi
buru-buru menarik lengannya. Rista, jangan sampai kamu ngomong sembarangan depan orang-orang. Tapi Tan, kayak mereka harus tahu. Ini semua gara-gara campuran itu. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, dengan kencang tiba-tiba berteriuk sampai di kompor berayan besar dan suara letupan terdengar. Campuran minyak dan merasa mendidih menyambar. Api langsung melahap bagi meja jualan. Orang-orang berlarian panik. Apinya, cepet. Uangnya, kaleng uangnya. Apain uangnya Tan? Nanti kebakar semua. Bu Susi tak nekat, menunduk mencari kaleng uang yang disimpan di bawah meja. Tapi saya menyentuhnya. Percikan api menyambar ke bajunya. Tolong. Rista berlari membawa ember air, tapi api semakin besar. Begitu juga matanya pun beri oleh asap. Warga mulai membantu memadamkan api. Dalam hitungan menit, sebagian warung terbakar habis. Bau balsem, minyak, dan cabai busuk menyatu jadi aroma menyengat yang tidak mengenakan.